Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia hingga akhirat insyaallah. Mudah-mudahan berangkatnya kita dari rumah masing-masing ke masjid ini mendapatkan ridho, barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama dalam kitab Sahih Muslim di bab ilmu nomor hadis 38 misalnya, atau Sahih Muslim nomor hadis 34 yang berbunyi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahadallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka thalabul ilmi, maka Allah akan memudahkan jalan untuknya menuju surga. Maka mudah-mudahan langkah kita termasuk langkah yang mendekatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam kitab Tirmidzi nomor hadis 2649 Nabi bersabda, man kharaja fi thalabil ilmi, siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka orang tersebut berada fi sabilillah, di jalan Allah sampai ia pulang ke rumahnya. Maka mudah-mudahan kita ikhlas karena Allah ke tempat ini, ke masjid kita ini untuk menuntut ilmu. Terkait ilmu di dunia maya lagi ramai dai muda, saya juga masih muda, membaca ayat Al-Quran salahnya fatal sekali. Kenapa? Mungkin karena sebelum jadi dai tidak pernah menuntut ilmu secara baik. Nah, itu salah satu contoh salah baca ayat. Itu salah satu contoh baca ayat. Kelihatan ayatnya apa ya? Nah, itu harusnya dibaca hatta yu'min. Itu di depan ratusan jamaah menyampaikan hatta yu'minna. Nah, itu salah.
Pertama salah di yukmin, dibaca yukmin. Nah, salah. Yang kedua, walau ajabatkum, dibaca walau ajabatkum. Di samping cara berhenti dan memulainya salah. Itu di YouTube itu didengar oleh 156.000 lebih. Saya nggak bahas masalah pribadi, tetapi bagaimana seorang dai itu tidak boleh seperti itu. Baca ayat Al-Quran saja salah, apalagi isi kandungannya. Terus yang kedua, statement yang beliau sampaikan bahwa memang saya nggak pernah pesantren, saya nggak pernah belajar agama dengan guru, saya otodidak. Guru saya adalah para sahabat Nabi dan Rasulullah. Nah, coba itunya jadi beliau. Kita lihat bacaannya dari depan. Itu sudah salah, berhenti. Yukminna salah. Musyrikat. Walau ajabtum. Walau ajabattum. Nah, salah lagi. Wada abdul dibaca wal abdu. Loh, bimusyrikin. Cukup. Baik. Itu fatal sekali. Mending anak-anak TPA yang baru Iqra 5 masih mending. Gitu. Ini sedih, Pak. Sedihnya kami selaku para dosen, pemangku pondok pesantren, yang seperti itu disenangi lebih dari followernya itu ratusan ribu. Nah, kalau anak-anak muda yang dalam tanda kutip katanya hijrah, kalau saya nggak pernah hijrah, dari dulu udah hijrah. Kita kan dari kecil hijrah. Itu memang bahasa-bahasa agama dikemas untuk menarik betul. Itu namanya dunia apa? Kalau orang marketing. Nah, tapi ternyata yang mendengarkan, yang mengikuti, bahkan yang hadir di situ ratusan orang, bahkan yang mengikuti YouTube-nya itu ratusan ribu orang. Nah, ini yang berbahaya. Apa kata Nabi dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau di Riyadhus Shalihin, kitab saya halaman 357, nomor hadis 1392, yang berbunyi,
Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minan nas. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kalimat yang terakhir, dallu fa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Kalau sesatnya untuk diri sendiri, yang berbahaya hanya dia. Tapi karena dia ceramah menyesatkan banyak orang gitu. Nah, ini tadi pun saya sampaikan di Grand Wisata ini seperti ini sama. Memang sengaja hari pertama bulan ini Grand Wisata ya pagi ini subuh tadi pas di sini nyambung. Nah, jadi harapan saya Masjid Al-Fajar pun begitu, mencari penceramah bukan semata-mata yang punya nilai jual secara populer, tapi bagaimana yang ngisi di Masjid Al-Fajar itu berilmu. Itu lebih penting. Dan itu wajib. Bukan hanya lebih penting, wajib berilmu gitu. Nah, kita bayangkan ratusan ribu orang baca Quran bersama-sama salah semua. Tadi dibaca harusnya yu'min, dibaca yu'minna. Berhenti tanpa mengulang. Berhentinya salah, musyrikat. Harusnya musyrikah. Kan begitu. Apa bedanya? Kalau musyrikah seorang musyrik, kalau musyrikat banyak perempuan musyrik, itu beda. Di salah baca arti menyebabkan salah arti, salah baca menyebabkan salah arti. Gitu. Makanya saya senang di masjid ini ada tahsinul Quran tadi subuh. Nah, itu ibu ada tahsin. Nah, itu penting agar kualitas ibadah kita sholat 5 waktu itu bacaan Fatihahnya betul. Ketika kita baca Quran, one day one juz-nya juga berkualitas. Apa artinya one day one juz tapi bacanya kacau? Kenapa? Enggak mau ngaji tahsin, enggak mau belajar makhrajul huruf gitu. Nah, yang seperti ini pelanggaran terhadap Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30. Surah ke-25 ayat 30. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu, yang bersangkutan juga begitu tadi. Dalam ceramah yang satu itu, setelah baca Al-Quran sudah bacaannya salah. Yang kedua menyebut qala Rasulillah, itu juga salahnya salah banget. Harusnya qala Rasulu, bukan qala Rasuli gitu. Kenapa? Karena Rasulu itu menjadi fa'il. Fa'il itu marfu, tanda rafa'nya apa? Dhammah. Makanya wa qala rasulu ya rabbi, tidak boleh dibaca wa qala rasuli, tidak boleh. Nah, ini dah qala rasulillahi, aduh ya Allah, seperti ini bahaya. Jadi baca teks Al-Quran salah, baca teks hadis salah, itu kalau kesalahannya itu nggak disengaja. Contoh ngimami. Umpama ada imam kita nggak pernah salah, dan terkenal Qur'annya bagus, umpama hafal, tapi tempo-tempo pernah salah. Misalnya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kan begitu yang betul.
Tapi terkadang ada orang baca atin ketuker. Watin wa zaitun nyasarnya ke wal asri. Itu lupa. Nah, lupa itu manusiawi. Mungkin imamnya sedang kurang sehat, atau imamnya sedang punya persoalan dengan istrinya. Itu punya pengaruh. Atau kerjaan di kampus kayak saya numpuk. Akhirnya pas baca Al-Quran salahnya salah ayat, ketuker. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Enggak. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Itu namanya salah, enggak disengaja. Itu. Tetapi ada kesalahan meskipun tidak disengaja, fatal. Kenapa? Karena kebodohan. Salahnya nggak disengaja, tetapi fatal. Kenapa? Karena kebodohan. Contoh, mau dibuka Al-Qadar, surah Al-Qadar. Ini kesalahan yang tidak disengaja, tapi karena bodoh. Inna anzalna bu. Inna anzalna. Udah ketemu? Ini pernah terjadi di musola kakek saya. Kakek istri saya. Namanya musola As-Salamah. Rupanya ada sarjana ekonomi syariah jadi imam di sarjana ekonomi syariah. Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi baca ayat salah. Udah ketemu in anzalna. Banyak begini, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dia enggak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Latil. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tapi ini bertahun-tahun salah. Setiap ngimami pakai inna anzal pasti salah. Dengan gak ada yang protes. Kenapa? Rupanya jamaahnya juga gak hafal atau gak ngeh dengan bacaan yang salah. Ini misal, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan salah. Kenapa ada fi? Ada fi, huruf jar. Orang yang pinter nggak mungkin terbaca tu dan ta, wajib ti. Kenapa ada huruf fi? Fi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nggak mungkin lailata, nggak mungkin lailatu. Kenapa ada fi? Ini rupanya menghafal Al-Quran tanpa guru dan tanpa ditashih, gitu Pak. Jadi katanya yang mengajarnya Rasulullah langsung dan para sahabatnya. Ini ngawur. Wong Nabi sudah wafat, sahabat sudah wafat, kapan datangnya ke Bandung? Nah, ini saya sampaikan seperti ini di pertemuan kali ini agar kita semangat belajar. Tadi saya juga sampaikan ada
penghafal Quran. Kemudian penghafal Quran ini bermacam-macam. Kalau menghafal Qurannya dengan metode yang betul, gurunya benar, insya Allah jadinya betul. Tapi kalau penghafal Quran diajar oleh guru yang salah, maka hasilnya pasti salah. Kalau gurunya sudah baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr, umpama, muridnya tetap akan begitu kayak gurunya. Kenapa? Karena gurunya salah. Itu berbeda dengan orang ceramah, tapi ceramahnya itu salahnya tidak sengaja. Contoh, saya ceramah di Taman Mini, di acara wisuda, itu pernah salah. Salahnya tapi bikin lucu orang. Dan kita nggak bermaksud melucu. Jadi waktu saya contohkan, ini para dosen yang bikin repot kami, itu kan salah. Harusnya apa? Kami yang membuat dosen repot gitu. Akhirnya apa? Iya, dosennya banyak ngasih tugas katanya. Ini kesalahan saya, tapi menjadi lucu. Padahal maunya teksnya adalah mohon maaf para guru besar yang telah kami bikin susah. Saya bacanya salah. Mohon maaf kepada para guru besar yang bikin kami repot. Jadi yang bikin repot siapa? Guru besarnya. Padahal maksud saya adalah kami selaku mahasiswa yang bikin repot para guru besar, itu maksudnya. Nah, itu kesalahan yang nggak disengaja. Baik. Kemudian apa kaitannya dengan Al-Furqan ayat 30? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi berkata, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sungguh kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura, diabaikan. Jadi Nabi kita mengadu kepada Allah bahwa ada umatnya, kaumnya yang menjadikan Al-Quran diabaikan. Nah, penjelasan ayat ini saya tidak mungkin menjelaskan dengan akal saya sendiri. Maka saya membutuhkan kitab-kitab. Umpama kitab penjelasnya At-Tibyan fi Ulumil Quran, milik saya halaman 10, yang berasal dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang pakar tafsir dan syariah dari Ummul Qura, Mekah. Siapakah orang Islam yang menjadikan Al-Quran ini diabaikan? Mudah-mudahan kita bukan termasuk kelompok orang yang mengabaikan Al-Quran. Karena saya lihat Bapak Ibu insya Allah yakin, meskipun saya nggak ngelihat barangkali secara langsung, yakin minimal kalau sudah masuk taklim sehari ini, pagi ini, yakin subuh tadi sholat. Ibu sholat tadi subuh kan? Berapa rakaat? 2. Ya, saya 4. Qobliyah sama subuhnya. Qobliyah subuh sama subuhnya, saya 4 rakaat. Di sholat sunnah, qobliyah subuh dan subuhnya. Sama-sama subuhnya, hanya yang pertama qobliyah subuh, yang kedua subuhnya gitu. 4 kali, 4 rakaat. Nah, sehingga tadi subuh setidaknya saya membaca Al-Fatihah 6 kali. Tahiyatul masjid 2 kali. Qobliyah subuh 2 kali. Subuh 2 kali. 6.
Artinya apa? Kita bukan termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran karena kita sudah membaca minimal 6 kali Al-Fatihah. Nah, orang yang mengabaikan Al-Quran ini orang yang tidak pernah baca Al-Quran yang pertama. Di pengabai Al-Quran itu yang pertama orang Islam yang tidak pernah baca Al-Quran. Teks aslinya, man lam yaqra'il Qur'ana faqad hajarahu. Siapa orang yang tidak membaca Al-Quran, maka sungguh hajarahu, ia telah mengabaikan Al-Quran. Nah, kita sudah insya Allah. Yang kedua, waman qara'al Qur'ana wa lam yatadabbar ma'anihi faqad hajarahu. Pengabeh Al-Quran yang kedua yaitu orang Islam yang sudah membaca, bahkan mungkin one day one juz, bahkan mungkin hafal 30 juz, walam yatadabbar ma'anihi. Tapi meskipun hafal, rajin baca, namun tidak pernah ikut pengajian, nggak pernah ikut kajian. Kajian duha diumumkan, speakernya keras, nggak pernah hadir. Pengajian di blog, ada jadwal undangan, grup WA, nggak datang. Di kantor ada taklim, sepekan sekali misalnya nggak pernah hadir. Rajin sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pulang bawa sepeda keliling. Yang lain ngaji, dia bawa sepeda. Boleh, bawa sepeda boleh. Atau pas duha seperti ini, teman-teman pada masuk Masjid Al-Fajar, dia masih jogging. Itu seumur-umur gak pernah taklim. Sholat mah sholat, rajin, tapi gak pernah mengkaji seperti ini. Ini termasuk kata At-Tibyan fi Ulumil Quran halaman 10, faqad hajarahu, sungguh ia mengabaikan Al-Quran. Yang ketiga, waman qara'ahu wa tadabbarahu, siapa orang yang sudah membaca, sudah mengkaji, sudah hadir, rajin hadir di masjid taklim, walam ya'mal bima fihi, tetapi tidak mengamalkan apa yang ia baca, tidak melaksanakan apa yang ia kaji, faqad hajarahu, maka orang yang ketiga ini juga termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Diskusi agama pandai, bicara agama pintar, tetapi tidak pandai mengamalkan. Nah, ini 3 orang Islam yang mendapatkan predikat pengabai Al-Quran. Nah, bagaimana seharusnya? Bukan semestinya, seharusnya. Seharusnya yang pertama ta'allumu tilawati jayyidan. Yang pertama, belajar membaca Al-Quran dengan baik. Ai bitajwid, yaitu dengan tajwid. Nah, guru kita Al-Ustadz Haji Mulyana ngajar di sini dan kualitas bacaannya sangat-sangat bagus. Saya bilang sangat-sangat bagus, memang bagus sekali. Beliau hadir? Nah, dulu waktu saya menjadi Dewan Hakim Haki, beliau pesertanya dulu. Saya hakimnya dulu. Tapi beliau juara. Nah, saya nggak pernah juara, wong Dewan Hakim. Hakimnya. Nah, ini bagus. Kenapa? Karena kayak tadi bacaan tadi kan ngawur, salah. Sudah berhentinya salah,
huruf-hurufnya juga salah, ini berbahaya. Tapi anehnya anak-anak muda seneng. Kenapa? Ya karena pakaiannya anak muda memang keren ketimbang saya, kerenan dia. Saya kalah, apanya kerennya. Gantengnya mungkin imbang lah gitu ya. Tapi pakaiannya saya kalah keren begitu. Ini kan pakaian jadul. Ya, pakaian jadul ini. Nah, cuman kalau saya pengen nyontoh begitu ya repot juga nanti. Apa kata istri nanti? Saya itu Pak, Bu, mohon maaf, istri saya ini masuk ya, masuk Facebook ya, nggak apa-apa dah biarin. Istri saya kalau ngelihat saya pakaian rapi itu aneh. Saya begini aja udah. Di kampus seumpama boleh pakai sarung, pakai jubah, saya pakai sarung. Jadi saya pakai baju keren itu satu kapan? Waktu wisuda. Menghadiri wisuda. Sebagai pimpinan kan harus pakai jas. Kadang-kadang harus pakai toga. Itu saat pertama saya harus rapi dan ganteng. Pakai jas. Bapak Ibu yakin lihat saya pakai jas nggak pakai peci, yakin pangling. Sama istri saya pun begitu. Jadi kalau saya pakai acak-acakan, nah itu udah lagu saya begitu. Kata istri saya, Mas, saya itu kalau ngelihat Mas rapi, saya curiga gitu. Pasti ada apa-apa gitu. Makanya ya saya begini nih ya Pak. Bahkan sering diprotes anak saya. Diprotes anak saya yang masih SD kelas 5. Ya, saya pengen nganter ke sekolah. Saya pakai acak-acakan, nggak mau. Ganti apanya Neng? Pecinya ganti. Peci harus sebelum begini, pakaian begini. Aduh, ini ribet ini. Tapi ternyata jamaah itu yang ratusan ribu, ya, yang ratusan ribu itu seneng. Kenapa? Kerennya sang ustadz, penampilannya nyentrik, tapi nggak memperhatikan bagaimana yang disampaikan. Saya bersyukur kepada Allah banyak artis menjadi baik, itu bagus. Banyak pula teman-teman yang tadinya preman menjadi sadar, sangat kita dukung. Tapi ketika kebablasan, pedehnya kebablasan sampai ceramah yang akhirnya menyebabkan salah baca Al-Quran, salah baca hadis, salah berfatwa, ini berbahaya. Harusnya muhasabah dulu, apakah saya sudah layak dan pantas menyampaikan. Kalau menyampaikan pengalaman pribadi, ayo kita dukung agar memotivasi orang lain supaya cepat tobat, itu bagus. Tapi ketika sudah baca ayat, kalau tidak mampu, tidak perlu baca ayat. Kalau tidak hafal hadis, kemudian baca qala Rasulillah, mending tidak baca, mending substansi hadisnya disampaikan. Ini namanya fair dan objektif, gitu. Maka kenapa ulama-ulama terdahulu itu sangat hati-hati. Beberapa kali saya ditanya oleh Bapak Ibu dan saya pernah sering mengatakan, maaf ini bukan bidang saya. Maaf saya nggak bisa menjawab. Lebih baik saya akan berkata begitu ketimbang jawab tapi salah. Kenapa? Tanggung jawabnya nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dhallu fa'adhallu. Ustadznya, sayahnya sesat, fa'adhallu, dan saya menyesatkan banyak orang gitu. Makanya kayak kemarin saya ditanya tentang kehidupan politik, saya bilang saya tidak menguasai tentang politik itu, tapi teori politik Islam saya paham, tapi praktek politik hari ini saya nggak paham. Daripada saya salah komentar, mending saya diam, gitu Pak. Nah, ngomong saya nggak tahu, saya belum tahu, itu kan berat. Apalagi sudah menjadi public figure, menjadi ustadz, ngomong saya belum paham itu kan malu. Tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan wala tastahi an yakul ana la adri. Kata Al-Ghazali,
hai para guru, para ustadz, jangan malu engkau berkata saya belum tahu. Saya belum tahu. Enggak boleh malu. Ya sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak. Ada tetangga nanya, karena melihatnya bapak ibu rajin ngaji, dianggapnya sudah pinter, ditanya oleh tetangganya tentang suatu pertanyaan. Aslinya nggak tahu, tapi kan gengsi, masa rajin ngaji nggak tahu? Nah ini gengsi harus dihilangkan. Gitu. Gengsi harus dihilangkan. Untuk apa? Agar kita tidak sesat dan menyesatkan orang lain. Di yang pertama wajib belajar tajwid. Tajwid. Contoh zal, zazi, zubaz, zazi, zubaz, idza jaa nasrullahi wal fath, idza. Tapi bagi sebagian orang yang tidak pernah ngaji, idza jaa, iza jaa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Atau na'udzubillah. Kayak orang Jawa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kata orang Betawi, na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, dua-duanya salah. Yang betul, na'udzubillah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Tapi kalau na'udzubillah pakai jim, na'udzu, kita mampir ke Allah. Kita bengkok ke Allah. Atau na'udzu pakai dal, dadidu bad, artinya kita kembali kepada Allah, kita pulang ke Allah. Nah kan beda, na'udzu, 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 beda. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Contoh bahasa Indonesia, karena giginya ompong, dua-duanya ompong atas bawah, bilang sushi, sushi. Sushi, kemana sushi? Disuruh mama, beli apa sih? Beli susu dan sasha. Penjualnya tahu, oh susu dan sasa. Karena giginya ompong, sushi, beli susu dan sasha ya. Iya. Tapi orang sudah paham. Tapi kalau bahasa Al-Quran, bahasa Arab berbeda, Pak. Jangankan yang begitu yang sudah fasih, tapi susunannya salah. Contoh, ada anak gontor baru lulus begitu, diterima di Saudi Arabia. Kenapa? Karena bahasa Arab itu ya zauk, rasanya harus rasa Arab. Jangan bahasa Arab rasa Sunda, bahasa Arab rasa Jawa, bahasa Arab rasa Indonesia. Contoh begini, min aina ant? Apa kata anak Sunda, anak Jawa? Anta min aina? Harusnya min aina anta. Ini enggak, anta min aina. Oh, ana min Ciledug. Ana min Ciledug. Itu kan Arab rasa Jawa. Atau Arab rasa Sunda. Kumaha atuh? Oh, apa Arabnya? Kaifa anti? Waduh. Kaifa anti? Oh, ana sahih. Nah, ini kan namanya bahasa rasa Bandung. Satu ketika ada anak mahasiswa baru di kampus, menjadi bahan tertawaan para dosen. Kenapa? Lucu. Mahasiswa ini punya istri, baru nikah, berangkat kuliah ke Saudi. Tapi istrinya masih di Indonesia. Dia ngomong ke Syekh, kaifa tariqah? Kaifa tariqah zaujati ana? Fa ana wa ma'aha an ajma' fi hadhihi al-jami'ah. Maksud dia begini,
Syekh, bagaimana caranya saya dan istri saya bisa belajar di kampus ini? Tapi karena susunannya, nahwu sorofnya kelabakan, jadi begini artinya, Syekh, bagaimana caranya saya bisa berhubungan badan di kampus ini dengan istri saya? Kan beda. Maunya anak ini bagaimana caranya saya dan istri saya bisa kuliah di sini. Tapi bahasa Arabnya karena masih rasa-rasa Indonesia, Syekh, bagaimana caranya agar saya dan istri saya bisa berhubungan badan di kampus ini? Tapi Syekhnya hanya tersenyum, ketawa sebentar, tapi paham. Oh iya, ini anak siswa baru, maklum bahasa Arabnya masih belum bagus, dimaklumi. Nah, kami yang sudah paham tertawa. Mas, kok podong guyu ana opo begitu? Ya awakmu dablek tak gituin. Ya apa Mas kok guyu kabeh? Dosen guyu, kanca-kanca guyu. Lah kamu ngomongnya salah. Kamu kan pengennya bagaimana supaya istrimu juga bisa kuliah di sini. Kamu enggak. Bagaimana kamu dan istrimu bisa jima di sini? Lah ya repot. Oh gitu ya. Iya. Itu Pak. Itu padahal digontor 7 tahun. 7 tahun. SMP, SMA, kemudian pengabdian kan setahun 7 tahun. Ya apalagi nggak pernah mondok gitu. Nah ini Pak, ilmu. Ilmu. Makanya yang kedua, setelah dia belajar membaca dengan tajwid yang benar, yang kedua harus belajar mengkaji isi kandungan Al-Quran. Nah pagi hari ini bagian dari itu, pengkajian. Apakah isinya akidah, isinya fikih, isinya akhlak, itu kajian. Isinya nasihat, kajian. Sehingga tidak akan pernah lagi ada kesalahan yang fatal. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau perbedaannya fikih itu bisa 2, 3, 4 bahkan 5, ya. Dan kita bisa mengatakan 1 dari 5. Meskipun yang bagus adalah menyampaikan 5-5-nya. Contoh klasik yang sering saya sampaikan. Allahu Akbar. Orang yang belajar kitab fikih namanya Bidayatul Mujtahid, karya Al-Imam Ibn Rushd akan mengatakan, oh imam saya mengamalkan sunnah Nabi dalam takbir menurut Imam Asy-Syafi'i. Sejajar dengan telinga, terus sendekapnya di atas pusar sedikit, di bawah dada. Ini yang pertama. Yang kedua, sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Gini. Dia akan berkata, imam saya sedang mengamalkan sunnah Nabi dalam pandangan Imam Ahmad bin Hambali. Yang ketiga, Allahu Akbar. Nah yang begini ada 2, sebagian Maliki, sebagian Syiah, gitu. Jadi yang begini ini bisa 2, Maliki atau Syiah. Maka kita jangan mengatakan pasti Syiah, belum tentu, bisa jadi Maliki, begitu. Terus apa lagi? Yang berapa kan? Kanker yang 4. Allahu Akbar. Ini Pak, gini Pak. Di bawah pusar. Di bawah pusar gini. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian akan banyak menjumpai seperti ini nanti di Xinjiang, Cina. Provinsi Cina yang terbesar muslimnya. Di Xinjiang itu hampir 90% muslim. Ini.
Terus di India begini. Pakistan begini. Allahu Akbar. Sebagian besar Mesir, tapi yang asli Mesir. Apa kata kita yang pernah belajar? Oh, imam saya mengamalkan sunnah Nabi dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Jadi di atas pusar, di bawah pusar, terus begini. Nah, itu ya. Yang begini ada dua, Maliki atau Syiah. Tapi kalau sudah begini, Allahu Akbar. Nah, ini yang nggak ada tuntunannya ini. Itu yang nggak ada tuntunannya, gitu loh. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ada beragam perbedaan, masing-masing punya landasan hukum. Dan itu kita harus memakluminya, bukan mencibirnya. Nah, muncul yang terbaru, pengikut Syekh Albani lain lagi. Allahu Akbar. Ada begini. Ya apalah masih begini masih. Yang penting bukan begini aja. Itu masih boleh, boleh. Gitu ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. An-Nisa 82 dan surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah itu tadabbur Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an. Karena tanpa kajian kita nggak bakal bisa, nggak bakal paham. Contoh begini Bapak sekalian, saya punya santri sudah hafal 30 juz. Saya sebut namanya Nurfiani Muyassarah. Dia hafal 30 juz saat usia SD. Sekarang di Al-Azhar Kairo. Anak asal ibunya Brebes, bapaknya Purwodadi. Pernah masuk Pos Kota dan Republika. Itu karena anak kecil SD kelas 6 sudah hafal 30 juz. Bahasa Arabnya bagus, Inggrisnya bagus, matematikanya bagus, fisikanya bagus, semuanya bagus. Yang enggak bagus satu, tidak bisa nyuci. Itu aja. Tidak bisa nyuci. Di pakaian itu kalau dia pakai baju, seminggu enggak dicuci itu. Padahal anaknya cantik. Perfect kok tahu cantik ya, saya kan normal Pak. Mana yang cantik, mana yang enggak kan ya. Cantik, hafal Quran 30 juz usia SD. Nah, dia mulai bisa mencuci baju itu usia SMK kelas 2. Sekolahnya Bu, jurusannya teknik komputer jaringan. Bukan aliyah, bukan. Di pesantren saya kan SMP-nya SMP Dignas, SLTA-nya SMK, jurusan TKJ, teknik komputer jaringan. Tapi hafal Quran 30 juz, pinter bahasa Inggris karena memang bahasa wajib, pinter fikih usul fikih karena memang itu pelajaran pesantren, hadis dan seterusnya. Jadi anak teknik yang hafal Quran, anak teknik yang banyak hafal hadis, anak teknik yang bisa usul fikih, anak teknik yang paham bahasa Arab gitu dan bahasa Inggris. Nah, sekarang udah semester 3 di Al-Azhar Kairo. Nah, maksud saya 6 tahun di pesantren saya masih belum pinter, Pak. Belum pinter padahal sudah hafal 30 juz. Udah hafal Bulughul Maram, hafal Riyadhus Shalihin, kan hebat. Anak SMK hafal 30 juz, hafal Bulughul Maram, hafal Riyadhus Shalihin. Lah kan hebat. Kitab Riyadhus Shalihin yang seperti ini hafal dia. Udah begitu ngerti baca kitab. Pintar bahasa Inggris, pintar matematika, pintar IT. Tapi masih belum pintar untuk ukuran ustaz. Kata saya. Kenapa?
Karena jadi ustadz itu harus lebih pintar ketimbang jamaahnya. Jadi dosen lebih pintar ketimbang mahasiswanya, kan begitu. Nah kalau ada dosen kok nggak bisa lebih pintar mahasiswanya, nah, itu berhenti jadi dosen. Saya paling ekstrim di kampus itu begitu. Kok ada dosen fakultas agama ngaji nggak bener, saya kumpulin. Saya berani mengumpulkan karena saya pimpinan. Ayo ngaji bareng. Kita satu-satu baca Al-Qur'annya. Bagus, oke. Kalau suara mah nggak perlu. Nggak penting-penting amat. Karena suara itu kan anugerah, bakat. Jadi serajin-rajinnya Pak Faik, kalau memang nggak bakat juga nggak bisa. Bagus ya Pak Faik. Kan lo suara kan bakat-bakatan. Sama dengan istri saya. Anak saya kalau nurun ke saya, bagus suaranya. Tapi kalau nurun ibunya, cempreng. Kenapa? Emang nggak bakat. Kalau ikut ayahnya, baca enak. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Enak. Atau nyanyi, ya enak juga Bu. Tapi kalau sudah bacaan Al-Qur'annya tidak bagus karena tajwidnya, ini kita harus belajar. Nah, kemudian yang kedua mengkaji. Yang ketiga langsung mengamalkan. Yang ketiga ini kan juga gampang diceramahkan, Pak, gampang diceramahkan. Tetapi gampang-gampangnya diceramahkan, Allah tetap mau dibuka Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ayat ini menyinggung para pendeta Yahudi yang ahli menyampaikan kitab Taurat. Mereka pandai menceramahkan Taurat, tapi tidak pandai mengamalkan Taurat. Ini konteks ayat ini untuk orang-orang Yahudi. Tapi juga untuk kita. Bahasanya apa? Kenapa engkau menyuruh orang berbuat baik yang terdapat dalam Al-Quran, tapi engkau melupakan dirimu? Nah, itu konteks kita. Nah, yang sangat pas As-Saff ayat 2 dan 3. Surah ke-61. Ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, orang beriman yang pandai, orang beriman yang dai, orang beriman yang dosen, orang beriman yang ulama. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau berkata-kata, berceramah, bertausiah tentang Al-Qur'an, ma la taf'alun,